Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan sehingga kita bisa bersua dalam acara diseminasi budaya positif sebagai tugas dari kami, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri yang mana bertugas untuk memberikan pencerahan atau berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Lioyo. Yang kedua, sholawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita menuju alam yang terang benderang sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti saat ini. Dan beliau adalah Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya sehat? Ya, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Semangat ya. Ya, baik. Sebelumnya kami mohon maaf jika hari ini kami mendongkreng kemerdekaan Bapak Ibu ya untuk melakukan kegiatan yang lain. Tapi tidak apa-apa. Ini demi kebaikan kita semua, demi kemajuan SMP Negeri 1 Lioyo tercinta. Gitu Bapak Ibu. Ya, kami kebetulan saya Kristianingsih bersama Pak Agus Rusdianto ini adalah termasuk calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri yang mana kita nanti akan mendapatkan beberapa kegiatan dan pastinya memerlukan kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Gitu, langsung saja pada kegiatan kali ini kami akan memaparkan tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Yang mana implementasi budaya positif itu timbul dari sesuatu yang kecil-kecil dulu ya. Budaya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah sesuatu hasil cipta rasa karsa manusia. Kemudian positif. Positif pastinya sesuatu yang baik. Nah, budaya positif berarti segala sesuatu yang baik. Itu tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Pasti perlu proses. Nah, dari yang kecil dulu, mulai dari kita membuat keyakinan kelas kemudian meningkat jadi kesepakatan dulu, kesepakatan baru ke keyakinan, setelah itu baru ke lingkungannya sudah positif, baru menuju ke menjadi segala sesuatu yang membudaya atau budaya positif. Dan nanti kita akan memaparkan satu demi satu dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Demikian untuk selanjutnya teman kami Bapak Agus Rusdianto akan memaparkan beberapa bagian dari budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Lioyo. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP Negeri 1 di wilayah yang kami hormati. Marilah yang pertama kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kesempatan di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga terima kasih sekali membantu kami dalam melaksanakan salah satu tugas kami melakukan diseminasi tentang budaya positif yang kami pelajari. Semoga Allah menambah nikmatnya kepada kita semua dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya tak teringat atas bantuannya selama ini demi kelancaran kami mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dan sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ya selama mungkin 6 bulan sampai bulan April ya, sampai bulan April nanti kami akan terus libat dengan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kita berkolaborasi akan menambah pengetahuan kita dan memajukan SMP Negeri 1 Gimayong. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang masih bisa daftar guru penggerak, silakan daftar, nanti soal kami bantu untuk ya tugas-tugasnya ketika Bapak Ibu nanti terima di calon guru penggerak. Sebelum masuk ke materi, ya mungkin kita breaking dulu ya. Nanti saya sematkan di grup chat. Ya mungkin ya Bapak di sana tahu ya. Silakan mungkin buka di ya di info tugas. Ya, info tugas. Silakan buka word ya. Jadi untuk hari ini kita coba berkonsentrasi. Silakan buka word-nya. Ya, berarti sinyalnya. Ya. Berikan mungkin isi nama, kemudian ya ada di sana nanti acak kata, ya, acak kata, acak kata, ya, tuliskan nama, kemudian klik mulai, ya, klik mulai, ya nanti sana silakan geser-geser, geser-geser, ya, geser kanan, ya, dan nanti geser kanan sebagainya. Ya. Geser-geser Pak. Geser-geser saja. Ya. Geser-geser saja. Oke. Ya, geser. Nanti bisa diterapkan di kelas juga. Ya. Ya silakan geser-geser ya. Jadi nanti geser ya. Ya, geser ya. Contohnya ini ya. Nah, ini apa misalkan kita geser masih salah gitu ya. Ya, kita geser-geser dulu ya. Ya, geser-geser dulu ya. Itu dulu ya. Ya silakan. Ya. Jadi ini mungkin bisa nanti ketika kita di kelas kita bisa pakai untuk ya breaking gitu. Ya. 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 Bisa dengan ini kalau balon dan sebagainya bisa. Tadi geser. Iya, jadi Wonogiri. Wonogiri. Yo, Bu, apa tulisan huruf B? Monggo. Iya. Monggo ya. Ya. Jadi ini bisa kaki kita gunakan SPK-nya. Nanti peringkatnya ada di sana ya. Di peringkat setelah Bapak Ibu mengerjakan semua nanti peringkatnya bawa itu biasanya. Ya ketika kita seperti ini nanti anak-anak ya oh Bruno juara 1 ini Bruno terus Pak tadi barisan orang yang tolong ya. Ya. Jadi anak-anak kan senang berlomba seperti itu ya.
Iya, berarti sinyalnya. Enggak sinyalnya gitu. Itu satu dua sih. Tampilkan tas harus tampilkan ya. Iya, sinyalnya ini. Sinyalnya ini. Sorry. Yang kanan. Udah tampilkan bisa tampilkan. Tampilkan kalau. Jadi seperti itu yang ingin sebagai awal kita nggak usah tampilkan ya. Ya mohon maaf Bapak yang mungkin itu sedikit refreshing dulu sebelum kita belajar bersama. Karena kami juga walaupun sudah belajar ya karena banyak yang harus kita pelajari. Jadi selama 2 bulan kita harus belajar dari modul 1.1 sampai 1.4. Jadi harus maraton gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran kita atau tujuan kegiatan kita hari ini adalah membagikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Itu tujuan kita hari ini. Nah, ya. Materi yang akan kita diseminasikan yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segi kritika institusi. Semoga selama 1 jam nanti kita bisa belajar bersama. Karena sekali lagi kami juga belum pahamnya terlalu, tapi kita coba belajar bersama. Di sana disebutkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi sekarang di kurikulum 3 ini kita sekali lagi bukan hanya guru yang mengajar, tetapi kita ibarat petani. Nah, sing kados Pak Renggo ini sangatlah sama di dalam. Nah, kenapa gitu? Biar padinya itu bagus tumbuhnya. Bagaimana kita menjadikan padi itu bagus tumbuhnya? Mungkin yang pertama apa Pak? Panca usaha tani. Ya. Tanahnya dibajak dulu, ya dibajak. Kemudian apa lagi Pak? Pembinaan bibit, pengairan, pemupukan, pemberantasan. Itu kita sekarang. Jadi buat sekarang kalau mungkin kurikulum sebelumnya di Wisma SNAC wis gitu ya. Sekarang sudah harus misalkan tadi ketika kita menanam padi, lemai ini ada seperti gitu, ada pupuknya, kemudian langsung kita tanam, pasti nanti hasilnya dia jelek. Maka tadi dibaca dulu biar kemudian dikeburkan. Kalau zaman dulu harus dikasih apa itu? Hijau-hijau coba ya? Rumus. Sekarang enggak. Seperti itu ibarat kita sebagai seorang guru. Kita menuntut, merawat anak-anak kita agar mereka itu belajar sesuai dengan kodratnya. Di sana ada kodrat.
Jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kalau tidak dulu mungkin lingkungan yang menyeramkan. Nek rambut di tutup, saiki boten bangsa. Jadi menyenangkan, nyaman, aman, dan mampu melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi menciptakan lingkungan yang positif ya. Jadi bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif? Yang pertama saling dukung. Jadi ada kita sebagai warga sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada tata usaha dan sebagainya, kemudian ada orang tua, itu harus saling mendukung sehingga terciptalah lingkungan yang positif. Kemudian yang kedua adalah saling belajar. Ini kita saling belajar di sini. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif? Ya, jadi walaupun saya sudah mungkin ya CGP, ya, belum tentu saya menguasai bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif. Mungkin saya salah kalah dengan Pak Ugo yang sudah senior di sini. Mungkin penerapannya itu lebih mahir Pak Ugo. Maka kita saling belajar, saling mengingatkan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Yang ketiga, saling bekerja sama. Ya, ibarat apa? Benar sama di pikul, tinggal sama di gigi. Jadi ketika kita bekerja sama, apapun itu kita bisa usahakan, bisa kita ciptakan. Sehingga dengan tiga unsur ini saling dukung, saling belajar, saling bekerja sama akan dapat menciptakan lingkungan positif dan menimbulkan budaya yang positif. Ya. Inilah budaya positif. Ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kemarin di P5 kita sudah usahakan bagaimana karakter dari P5 ada bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkontrol dan sebagainya. Ini yang harus kita ciptakan di lingkungan kita, sehingga budaya positif itu bisa kita hasilkan dari profil pelajar Pancasila yang ada saat ini. Next. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang mungkin miskonsepsi teori kontrol ya. Ilusi tentang guru mengontrol murid. Maksudnya, jadi kita itu berharap ya, harapan kita itu bisa mengontrol murid, bisa mengarahkan mengendalikan ya, mengendalikan. Tetapi ternyata kita tidak bisa. Tidak bisa. Ya, dengan ya mungkin marah dan sebagainya, kita berharap dengan kita itu kita bisa kontrol. Ternyata itu adalah tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Tidak dapat melaksanakan murid jika dapat mengontrol karena murid mengizinkan. Kita sebagai seorang manusia punya otoritas. Kita tidak mau dikontrol orang lain. Sama dengan murid. Ya. Murid kita tidak mau kita kontrol. Karena nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Baru nanti kita terjawab. Kemudian adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Karena apa, harapan kita dapat membuat murid tergantung dengan adanya rujukan. Misalnya, ada yang mungkin terlambat atau mungkin pit motornya drop. Ya, sudah sering kita operasi, sudah sering kita nasihati dengan penguatan positif, tapi ternyata kan sekali lagi apa?
kita tidak bisa kontrol murid. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi ternyata itu salah. Kenapa? Akan membuat murid menuju identitas yang diam. Kau yang balang koncomu. Rasa bersalah enggak? Salah. Jadi dia akhirnya apa? Terbawa dalam perasaannya. Oh berarti aku ini uang sing gawe salah. Mungkin akan tertanam mungkin seperti itu. Mungkin kalau Bu Tulik lebih paham tentang ininya, tentang sosio emosional. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan orang dewasa percaya bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk membuat murid melakukan sesuatu. Tetapi itu tidak efektif untuk jangka panjang. Kita uyak-uyak murid untuk sholat. Tak pikir kan gitu. Sesuai itu yang mungkin miskomunikasi sekarang. Sehingga di sini ada perubahan paradigma yang stimulus respon yang ditentukan oleh Stephen R. Covey, apa itu? Ya bahasa Inggris ya. Di sana ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Ya, jadi ketika kita merespon atau mendiskursus anak itu sama. Tetapi ternyata menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu sebenarnya. Jadi antara stimulus yang kita berikan dengan teori kontrol ternyata sangat berbeda, ya, karena satu orang dengan orang lainnya berbeda. Next. Penerapan disiplin lingkungan positif. Disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebagai paling besar dari sikap dan penuh kita yang merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi itu tentang nilai besar. Ini teori 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Misalkan anak kadang mengerjakan tugas PR itu karena menghindar dari hukuman. Sehingga kita lihat ketika mereka mengerjakan tugas PR seadanya, karena tidak ada motivasi intrinsik. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ternyata ketika kita di kelas, ya siapa yang bisa menjawab Bapak kasih permen, kasih uang misalnya.
Ya. Ternyata itu salah satu motivasi yang anak, ya. Ketika dia menjawab itu motivasinya agar mendapatkan imbalan. Ketika tidak ada imbalan, mereka tidak menjawab. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mungkin yang harus kita munculkan di anak, yaitu motivasi yang ketiga. Nih. Ya, sebelum kita masuk ke hukuman dan konsekuensi, ya, ini ada sedikit kuisis. Jika nanti mungkin bisa bermanfaat. Ya, bentar, saya. Ini adalah untuk membedakan antara hukuman dan kita coba. Nah, semoga dengan nanti khusus nanti kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mohon maaf sinyalnya. Karena sinyalnya nggak bisa sinyalnya. Ya. Buat pakai paku aja. Karena dengan bulatnya pengen berkrisis untuk bisa menggunakan ya. Ya. Jadi ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Misalkan ketika anak
jam olahraga, kemudian anak tersebut diminta untuk berkeliling lapangan 2 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi anak misalkan nggak pakai olahraga, kemudian jamnya olahraga oleh Pak Arif ini mungkin disuruh berkeliling lapangan 2 kali, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tidak terancam. Apa? Apa bukti? Termasuk konsekuensi. Karena di sana ada pelajaran olahraga. Beda ketika datang terlambat, jamnya jam bahasa Indonesia, kemudian dia disuruh keliling lapangan 2 kali, itu baru namanya hukuman. Karena tidak nyambung, ya, nggak nyambung. Misalkan anak terlambat, kemudian dia disuruh berdiri depan dengan angkat kaki selama 1 jam pelajaran, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu tidak berkaitan dengan pelajaran. Jadi sekali lagi ada wadah. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Nanti contohnya ada yang dilakukan Bu Dwi dengan Talita dan siapa? Pak. Nanti ada contoh videonya tentang restitusi, segitiga restitusi. Nah ini yang pertama tadi ya, kita betul mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ya, nanti kita murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, monggo dijawab Bu. Ya, luar biasa. Ya. Ya, jadi dari sini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau mungkin kita lihat yang terakhir. Mau nambah? Ya. Baik, di sini jelas ya Bapak Ibu, bahwasanya kalau hukuman itu cenderung akan membuat siswa itu merasa tersakiti secara fisik, seperti itu ya. Dan bahkan bisa jadi hukuman itu akan membuat si pelaku akan dendam seumur hidup dengan yang kita hukuman, seperti itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih tertata. Jadi di sini hanya sebagai penetral dari apa yang telah dibuat oleh seorang yang melakukan kesalahan. Jadi di sini sudah mulai menuju ke sesuatu yang lebih baik daripada hukuman.
Tapi nanti tujuan kita bukan menjadi seorang penghukum dan juga tidak hanya memberikan konsekuensi, tapi kan memberikan bentuk restitusi seperti tadi. Ya, lanjut ya Pak ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ternyata sudah pinter sekali ya. Nanti siap untuk menjadi calon guru penggerak berikutnya. Semangat. Sebelumnya, sajak konsentrasinya sudah mulai buyar ya. Coba Bapak Ibu kita bermain seperti anak TK ya. Semuanya bisa tepuk ya. Bisa. Tangannya di mana? Coba lihat tangannya di atas. Aduh, guys, sudah sarapan belum ya? Oh, belum ya. Nanti kita sarapan bareng-bareng ya guys ya. Baik. Semuanya sambil melihat konsentrasi Bapak Ibu seperti apa, nanti akan saya cek. Kalau saya bilang pagi, berarti nanti punya 1 kali saja. Berapa Pak Es? 1. Nanti kalau bilang siang, berarti temunya berapa? 2 kali saja. Berapa Pak Dok? 2 kali saja. Kemudian kalau saya bilang sore, berapa? 3 kali saja. Kemudian nanti kalau malam nggak usah tepuk karena malam jatahnya bubuk, gitu ya. Semuanya siap? Baik, Mas Arifin siap? Dan salam nanti suruh nyanyi. Baik, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, ini baru contoh, belum mulai ya. Baik, mulai tepuk malam. Ayo, mulai lagi bisa. Aduh. Kalau anak-anak tadi tak suruh ya ke depan bisa. Bagaimana? Tepuk siang. Sekarang nanti banter loh, ramalan saya dengerin. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Pintar. Bagaimana? Sekali lagi. Tepuk sore, 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 siang, malam. Berhasil. Lanjut. Pagi, malam. Apa nih? Lanjut konsentrasinya sudah bagus. Sekali lagi. Tepuk siang, sore, siang, pagi, siang, sore, malam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menuju sebuah kasus yang sering terjadi di sekolah, saya akan menambahkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Bahwasanya kita sudah memberikan budaya positif Bapak Ibu. Di antaranya setiap hari Jumat kita itu sudah berlatih untuk melakukan budaya positif walaupun belum berjalan dengan baik. Dari keempat Jumat kita sudah memanfaatkannya. Yang pertama ada Jumat literasi, luar biasa. Kemarin Jumat literasinya sudah diisi dengan literasi digital. Jadi dengan seperti itu akan menunjukkan budaya positif bagi anak didik kita untuk suka membaca. Dan nanti kita bisa memvariasikan dengan membaca Al-Quran atau nanti berkunjung ke perpustakaan menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Karena kita tahu bahwa sekarang perpustakaan itu sering tidak ada penghuninya, gitu ya. Kita buat nanti perpustakaannya menjadi ramai anak-anak ya. Seharusnya anak-anak itu kan suka membaca perpustakaan, kemudian ke perpustakaan menjadi buku dan lain-lain. Tapi kenyataannya sekarang perpustakaan sering kosong. Itu PR bagi kita untuk menumbuhkan literasi bagi anak didik kita. Yang kedua, nanti kita akan buat Jumat sehat ya, sehat dan apa kemarin? Ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat literasi, satunya Jumat menari ya. Jumat yang pertama literasi, yang kedua nanti Jumat sehat dan bergizi. Seperti itu, kami punya program untuk melakukan Jumat sehat dan bergizi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya nanti setelah kita melakukan olahraga bareng-bareng bersama anak-anak, nanti kita programkan anak-anak membawa bekal dari rumah. Gitu. Nanti kita bareng-bareng setelah senam ataupun setelah jalan-jalan nanti kita
makan bersama anak-anak. Nah, kita usahakan nanti makannya makanan yang bergizi. Jadi bergizi itu tidak harus yang berupa daging, kemudian ayam, itu tidak ya. Jadi bergizi itu paling tidak kebutuhan dari 4 sehat 5 sempurna itu terpenuhi. Ya ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada susunya kalau ada gitu ya. Tapi kalau tidak nanti kita usahakan yang sederhana dulu. Jadi nanti kita usahakan jangan sampai anak-anak itu ketika Jumat bergizi membawa makanan berupa mie instan. Nah, seperti itu kita hindari. Kita coba ya, siap ya Bu? Tuti siap? Ya, nanti kita juga usahakan. Baik, luar biasa. Kita sekolah yang penggerak luar biasa untuk kebaikan. Yang ketiga adalah Jumat bersih ya. Jumat bersih kita usahakan nanti sekolah kita bikin sekolah yang luar biasa bersih, anak-anaknya sudah peduli lingkungan. Karena kalau kita tidak mulai dari kita, itu nanti tidak akan terjadi atau tidak akan anak-anak itu muncul dengan sendirinya budaya positif untuk membersihkan kelasnya itu tidak mungkin. Jadi kita harus mulai dari gurunya juga kreatif. Gurunya juga ikut mengawasi kegiatan anak ketika anak melakukan Jumat bersih. Yang terakhir, saya punya program Bapak Ibu, yaitu Jumat menari. Nah, karena kita kemarin untuk visi-visi kita itu bahwasanya kita adalah sekolah yang berbudaya. Jadi kita akan menanamkan budaya, salah satunya adalah menari. Kita juga sudah punya budaya, yaitu tentang budaya karawitan. Ya, kita sudah punya budaya karawitan. Alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Kita sudah mengikuti lomba dan kita berdoa semoga apa yang telah diusahakan nanti akan membuahkan hasil. Demikian ya. Langsung saja saya lanjutkan ke materi berikutnya. Coba Bapak Ibu persani di depan. Itu ada sebuah kasus bahwasanya Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, yaitu bernama Agus ya. Agus itu senengnya gawe ulah gitu ya. Ya, ngekek loh. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi Agus itu senengnya minta makanan Mbak Retno, minta makanan Mbak Isa, Pak Desta, ibu semuanya diminta seperti itu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus itu melakukan hal itu? Coba, mungkin sebelum saya berikan bocorannya, mungkin sudah ada yang mau menjawab. Agus ya, kita kan manusia itu punya kebutuhan ya. Dari dia itu suka ngambil makanan temennya, itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dari kasus itu? Mungkin ada yang menjawab. Belum sarapan, bisa jadi. Nah, betul. Apalagi di rumah tidak ada makanan. Oh, apalagi kira-kira apa Pak Agus? Si Agus itu iseng senangnya minta makanan teman-teman kenapa? Menurut saya ada 3 hal. Ya, bagaimana Bapak? Terima kasih waktu yang diberikan saya untuk menjawab kasus ini. Ada 3 hal yang perlu dipahami dari kasus tersebut. Yang pertama, anak tersebut mungkin tidak selalu diberi bekal ketika di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, anak tersebut bekalnya tidak sesuai dengan selera makanan. Yang ketiga, itu penasaran dengan bekal temannya sehingga mengambil atau mungkin minta bekal temannya. Itu 3 hal. Kemudian solusinya menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, solusi yang pertama itu
karena yang dibahas itu kaitannya dengan budaya positif. Itu adalah berikan pengertian yang pertama, berikan pengertian kepada Agus agar Agus ini sadar apa yang ia lakukan itu ternyata tidak baik. Yang pertama, ketika sudah diberi pengertian, yang kedua, Agus ini harus diberikan suatu apa ya? Kalau yang pertama sudah pengertian, yang kedua kesadaran. Jadi sadar bahwa dia itu melakukan hal yang tidak baik. Jadi pertama pengertian dulu, yang kedua tanamkan kesadaran, tanamkan budaya positif. Karena seperti yang dikatakan siapa tadi? Stephen R. Covey itu katanya gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ketika itu diberi pemahaman, pengertian, baru yang terakhir baru kita berikan kesannya. Terima kasih, mungkin itu dulu. Ya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Ero. Ya, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dari konteks penerapan positif, ya dari Ibu yang itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ya, betul sekali seperti dikatakan sama Bu tadi ya. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan untuk makan siang. Ya seperti itu. Makanya dia minta bekal dari teman-temannya. Itu termasuk kebutuhan survival ya untuk bertahan hidup, itu kebutuhan seseorang. Yang kedua, itu teman Agus jadi perhatian pada Agus. Ya, jadi nanti kalau si Agus tadi suka ngambil makanannya Mbak Retno atau ngambil Mbak Isa, itu nanti kan teman-temannya jadi perhatian pada dia. Jadi dia ini mendapatkan kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, seperti itu deh. Pengen boleh perhatian atau caper aslinya. Dia itu tidak apa, tapi hanya caper, cari perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, misalkan dia harus merampas makanan dari teman-temannya, dia merasa dia itu paling kuat, ya paling super naik kelasnya. Jadi ada powernya atau kekuatan, kebutuhan akan kekuatan, kekuatannya. Naik kelas mungkin jadi yang paling geng seperti itu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Betul ya, seperti yang dikatakan Bu Ani tadi, mungkin orang tuanya tuh bekalnya tempe terus atau hanya mie terus, kemudian bekalnya Mbak No sama bekalnya Mbak Nisa itu ada macam-macam, ada yang korek tempe, kemudian ada telur dadar, ada sate. Nah dia juga pengen, yaitu adalah kebebasan, dia ingin mendapatkan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan yang diinginkan Agus bisa jadi dia itu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah itu dia mendapatkan kesenangan. Dia senang nek Mbak Retno marah-marah itu dia bangga. Oh saya bisa buat Mbak Retno marah-marah seperti itu. Nah, itulah kebutuhan manusia. Silakan ditunjukkan Pak Dar. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Salah satunya dia makan tadi. Yang kedua adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar seorang. Kita pasti juga mengingat seperti itu. Agus pun juga sama, dengan diperhatikan sama teman-temannya. Teman-temannya kira perhatian sama aku. Misalkan seperti kita Vanessa ya. Vanessa itu aku kira orang yang memperhatikan aku itu bagaimana. Makanya dia iseng. Ya, iseng di kancane ya itu. Bisa seperti ini juga. Dia butuh kasih sayang dan diterima. Tapi kadang guru-gurunya saja yang tidak
pekan apa gitu kan ya luar biasa. Kemudian kebebasan seperti tadi, dia pengen bebas, pengen mengekspresikan dirinya seperti ini. Kemudian kesenangan, dia bangga ketika dia temannya merasa sedih atau merasa marah-marah ketika dia melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah adanya penguasaan, dia berkuasa, pengen diatur bahwa dia berkuasa. Seperti itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, sekarang kembali lagi ke posisi guru. Ya, di sini semuanya adalah Bapak Ibu guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi ya, Bapak Ibu guru itu sudah menempatkan diri sebagai siapa? Coba kembali lagi. Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, di sini nanti ada keterangannya masing-masing. Tapi mungkin kita selama ini juga sudah melaksanakan itu semua. Bisa jadi hukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa jadi teman dan sebagainya. Baik, yang kita tinggal lihat untuk bagiannya. Ya, silakan. Kita lihat nanti ada perbuatan guru, kemudian perkataan guru, kemudian hasilnya, kemudian dilihat dari dunia berkualitas, kemudian murid berkata apa, kemudian dampak pada murid. Nah, ini adalah 5 jenis model guru yang ada di sekolah-sekolah. Yang pertama, identitas. Nanti kita akan membuat, sebenarnya tujuan kita itu membuat anak itu yang bersalah itu tidak melakukan perbuatan yang bersalah lagi, tapi dia akan lebih bersemangat lagi dan merasa dia itu diterima kembali di komunitasnya itu dengan kekuatan yang lebih. Jadi dia tidak merasa dia menjadi seorang yang paling bersalah. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada 5 posisi, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, contohnya perbuatan guru, menghadik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu adalah posisi guru yang melakukan perbuatan sebagai penghukum. Mungkin sekarang seperti itu sudah mulai berkurang ya, sudah tidak ada. Kemudian dari perkataannya itu biasanya kalau guru yang berposisi sebagai penghukum itu dia akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Ya, seperti mengancam, tidak ya? Ya, luar biasa. Kemudian hasilnya ketika anak itu sering untuk dihukum, apa yang terjadi? Nah, dia akan jadi seorang yang memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan dia suka berbohong. Nah, itu dampaknya Bapak Ibu ketika kita memposisikan diri sebagai guru yang suka menghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, apa yang akan terjadi? Nah, murid itu akan melakukan guru atau meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita itu tidak dihargai oleh siswa ketika kita sering menghukum. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya lagi ya, atau dianggap baik guru ini monopoli, dianggap sebagai orang yang selalu seperti itu. Nah, kemudian dampak pada muridnya apa? Dia akan mengulang kesalahan yang telah dibuat. Itu posisi sebagai penghukum. Sampai sini paham ya? Baik, yang kedua, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bagaimana itu berbuat? Ya, biasanya berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu gini. Ibu kecewa dengan perbuatan kamu. Kalau kamu seperti ini kan ibu jadi tidak bisa mengajar. Nah, itu dia anak akan jadi down, akan merasa wah saya itu yang paling bersalah, ternyata buat ini jadi tidak enak seperti itu. Kemudian berikutnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali,
Nah, itu seperti kata-kata yang seperti itu yang dibuat oleh ibu yang suka atau guru yang suka membuat siswa itu menjadi anak yang merasa dia itu paling bersalah. Kemudian hasilnya apa? Ya, akan anak itu menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi kalau anak itu suka katakan sebagai orang yang bersalah atau diposisikan sebagai anak yang membuat bersalah, dia itu akan seperti itu, akan berbohong, kemudian akan menyembunyikan sesuatu dari kenyataan dan akan menyangkal kalau terjadi apa-apa. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, bagaimana posisi itu? Ya, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, jadi sudah termasuk baik. Kemudian apa yang akan dikatakan siswa? Dia biasanya minta maaf. Maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi dan lain-lain. Nah, kemudian akhirnya karena anak itu sering melakukan seperti itu, dia akan merasa rendah diri. Nah, ini belum termasuk suatu yang tujuan kita. Ini masih pada posisi kontrol yang termasuk identitas yang gagal atau masih belum sesuai dengan tujuan yang utama. Kemudian ada guru yang posisikan dirinya sebagai teman. Jadi ketika bersama anak-anak itu dia sangat akrab, bahkan tidak ada sekat. Kemudian seperti apa bentuknya? Ya, misalnya seperti ini. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kata-kata gurunya seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Oh ya, seolah tidak ada jarak antara guru dan murid. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, aku pernah berbuat apa pada kamu. Nah, seperti itu. Jadi seperti temannya. Kemudian anak menjadi apa? Nah, dia akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, apa-apa minta tolong sama ibu guru itu atau guru tersebut karena sudah merasa dianggap sebagai temannya. Kemudian murid dalam dunia berkualitas meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Karena apa? Dia sudah tergantung pada guru yang tadi. Pokoknya kalau bukai enggak seperti itu. Kemudian ketika terjadi sesuatu, murid akan mengatakan seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, terjadi apa Ibu? Dia kecewa seperti itu karena dianggap sebagai teman. Nah, temannya sudah janji, akhirnya terjadi sesuatu rasa yang tidak enak padanya. Nah, kemudian dampaknya bagaimana? Nah, murid itu akan jadi murid yang lemah, tidak mandiri dan tergantung dari ibu guru itu atau bapak guru. Itu posisi guru yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kemudian posisi berikutnya yaitu sebagai pemantau. Ya, perbuatan guru bagaimana? Biasanya guru tersebut akan menghitung dan mengukur segala yang diperbuat oleh siswa. Misalkan kamu sudah mengerjakan tugas berapa saja, apa yang belum? Ya, seperti itu. Nah, kemudian guru akan berkata seperti ini. Apa ya peraturannya? Ketika di sekolah ada aturan seperti ini tidak ya? Jadi dia selalu memantau apa yang ada di sekolah dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya siswa akan menyesuaikan diri, tapi hanya saat diawasi. Dia sudah mulai membaik, tapi hanya pada saat tertentu saja. Itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Guru diletakkan di mana? Ya, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Sudah diletakkan di dunia yang baik. Kemudian murid berkata bagaimana dengan kaitan guru yang sebagai pemantau? Ya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu hanya menuntut dan siswa itu memenuhi tuntutan dari pemantau tersebut. Ya, saya sudah mengerjakan beberapa seperti itu ya. Jadi dia itu hanya karena dipantau tadi. Kemudian apa yang terjadi bagi murid dampaknya? Nah, dia akan menitikberatkan pada
sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika saya nanti tidak mengerjakan, apa hukuman saya? Kemudian ketika saya nanti mengerjakan ini, lolos atau selesai tugasnya, apa yang akan diberikan guru kepada saya? Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Di sini ini posisi kontrolnya masih dari luar, belum dari diri sendiri. Tadi sudah diingat 3 bagus ya, ada posisi kontrol itu dari dalam dan dari luar. Yang ini kita tampilkan ini adalah posisi pengontrol diri sendiri itu dari dalam atau tumbuh dengan sendirinya. Contohnya, tadi sudah diingatkan ketika anak itu datang ke sekolah. Datang lebih awal. Tujuannya apa? Mungkin kalau dari luar itu pengennya agar tidak dihukum karena terlambat. Kemudian yang kedua misalkan pengen dihargai dari guru, kayak si anak kayak selalu berangkat pagi, itu dari luar. Tapi kalau dari dalam itu dia hadir karena dia memang harus hadir sebagai menghargai dirinya sendiri. Saya sebagai murid dan saya harus sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Itu jika yang berasal dari dalam, dia tidak ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Nah, di sini tujuan kita itu adalah memposisikan diri sebagai manajer dalam pembelajaran. Bagaimana posisinya? Ya, guru itu perbuatannya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa. Kemudian berkaitan dengan kata-katanya, biasanya nanti ketika sudah dihadapkan dengan masalah, itu tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat dia merasa bersalah, tapi dia menanyakan dulu tentang keyakinan apa yang telah dibuat dalam kelas tersebut, kemudian apa yang telah dia yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan lain-lain. Nah, ketika anak diajak bicara, kemudian anak diajak duduk bersama, dia akan menjadi kuat. Dia menguatkan pribadi siswa. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, dia akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid ya, ini bukan guru tapi murid yang meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian hasilnya bagi siswa itu nanti, ya itu dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kemudian dia akan selalu memperbaiki diri. Nah, tujuan kita itu adalah menjadi manajer dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ada 5 posisi guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita silakan untuk menjadi yang mana kira-kira, gitu ya. Berikutnya Pak. Nah, seperti ini kata-kata guru yang keluar. Coba sekarang dipersani dari kata-kata guru tadi sesuai dengan posisinya. Itu posisi guru yang seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kira-kira apa? Apa sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, pembuat merasa bersalah. Apa enggak? Membuat merasa bersalah. Nanti kita lihat ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kenapa? Membuat merasa bersalah juga. Baik, kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, kemauan. Berikutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Aku mau untuk mendapatkan stiker. Berarti ya apa, penghukum atau pemantau atau apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, luar biasa. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa? Kamu selalu kayak dewe negara. Piye iki? Pripun? Pak Anggo. Apa penghukum atau membuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Kira-kira ngomongin kamu selalu yang paling terakhir negara. Piye terus piye? Pembuat merasa bersalah, Pak Ais. Baik, silakan kita lihat jawabannya, Bapak.
Iya, siapa yang betul? Ya, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu dia anak di kalian merasa bersalah. Oh, ibu kecewa karena aku. Waduh, saya menjadi nggak enak. Tapi ya, yang kedua, kamu tidak pernah benar namanya dihukum. Ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Cuman ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Ya, pemantau. Kemudian ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan ini adalah manajer yang tadi. Bagaimana Pak Angga? Penghukum. Betul jawabannya? Ya, luar biasa. Nah itu, marilah kita ubah paradigma kita menjadi guru yang seperti itu. Silakan memilih. Tapi paling tidak kita sudah mulai menuju ke yang memantau dan menjadi manajer. Baik, ini masih banyak sekali materinya Bapak, nggak apa ya, kita selesaikan. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu timbul dari kesepakatan kelas. Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas? Sudah ya. Keyakinan kelas adalah dibuat dengan melibatkan semua warga kelas melalui surat pendapat dan disepakati serta ditaati bersama. Keyakinan kelas berisi kalimat positif yang bermakna universal serta mudah diingat. Keyakinan kelas diterapkan di lingkungan kelas. Jadi seperti itu ya. Berikutnya, ya di sini ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang dituju. Lah, karena di sini keyakinan kelas itu akan membuat kata yang positif, maka tidak ada yang dibuat menggunakan tidak, dilarang dan lain-lain. Kita lihat dari kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau dibuat sesuatu yang universal umum itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang, berarti kan termasuk kalimat yang negatif. Jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya jadi keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, itu ada demi kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk dalam nanti membuat keyakinan kelas menjadi keselamatan atau keamanan. Nah, jadi sifatnya kalau keyakinan kelas itu lebih universal atau lebih umum dan itu tidak hanya dipakai oleh siswa tapi juga guru ataupun yang ada di kelas tersebut. Baik, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ya, di sini diantaranya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih meluas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang umum atau universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak seperti kata terkait yang terlalu banyak, tapi keyakinan itu hanya beberapa saja, tapi sudah mewakili dari apa yang menjadi kehendak murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak diminta untuk mencurahkan isi hatinya dan bisa ditulis atau dibuat dalam WA ataupun yang lain, kemudian baru dikumpulkan, kemudian dibahas bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi keyakinan kelas itu nanti bisa berubah atau sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu Wali sekarang sudah sedikit punya gambaran ya. Jadi kalau di kelas itu nanti silakan untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa tersebut. Nah, kemudian cara-caranya bagaimana? Seperti ini tadi.
Gitu. Baik, berikutnya Bapak. Ya, ini sudah pada tahap akhir ya, yaitu segitiga restitusi. Seperti yang tadi, bahwasanya ketika kita menghadapi masalah dengan anak, itu hendaknya kita pikirkan dengan kepala dingin. Eh, Hendaknya kita diminimalkan menjadi yang berbuat penghukum atau membuat bersalah ataupun sebagai teman. Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini harapannya anak itu bisa kembali dan tidak minder, tapi dia malah bangkit, tidak merasa bersalah, tapi dia mempunyai kekuatan untuk kembali pada komunitasnya. Nah, melalui restitusi, apa peran guru? Itu yang pertama, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, ketika anak berbuat salah itu kita berusaha untuk memulihkan dia, biar dia kembali lagi menjadi anak yang benar dan dia tidak merasa dia menjadi paling salah. Yang kemudian, apa peran guru berikutnya? Yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran dan bukan paksaan. Jadi kita semacam berdiskusi dengan anak. Kita tanya baik-baik, kemudian kita lihat. Silakan. Nah, kemudian dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Kalau tahapan itu berarti harus urut, gitu ya. Ini bisa dikerjakan oleh Ibu BP ya. BP bisa melaksanakan ini dan ini semuanya termasuk guru. Nanti kalau ada masalah di kelas tidak harus lari ke BP tapi bisa diatasi dengan guru itu sendiri. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Yaitu membuat suasana hati yang tenang sehingga proses belajar dan penyelesaian masalah pada murid bisa dilakukan. Jadi menstabilkan identitas ini dia membuat anak yang merasa bersalah tadi mendapatkan perlindungan atau tenang. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yaitu apa? Yaitu tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid dan meyakini bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Jadi setiap anak yang melakukan perbuatan salah itu pasti ada alasannya dan kita harus mau mendengarkan apa yang menjadi alasan dia. Jangan terus kita harus menghakimi langsung. Kita harus tahu dulu kenapa dia sampai berbuat seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dia pahami. Murid dapat mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang telah dibuat tadi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat bentuknya segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, biasanya nanti apa yang akan dikatakan oleh guru seperti ini. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Itu posisi yang pertama atau tahap pertama itu menstabilkan identitas. Setelah itu, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi divalidkan. Kenapa sampai dia berbuat seperti itu? Kata-katanya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau seperti ini. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Seperti apa kalimatnya? Misalkan seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Baik, itu adalah segitiga restitusi. Berikutnya, ya, yang tadi ada videonya, boleh ditunjukkan Bapak. Ini ada video yang pernah saya lakukan dengan anak-anak kita untuk melakukan restitusi. Semoga nanti bisa dilihat dengan baik.
Buat saya, bisa jadi kalau perlu ada semacam itu juga akan menjadi sama. Lalu apa yang harus pasti kamu itu ada kesadaran kamu sekali ya. Sekali kamu akan menurut kamu yang apa sih menurut kamu menggunakan apa? Jadi menurut kamu itu kelihatannya apa yang pernikahan kamu bisa yang sekali terjadi apa yang program personalin dengan sekian yang satu lagi. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita menghadapi siswa itu jangan langsung dihukum atau langsung dipojokkan, tapi kita tanya dulu, kita buat segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Berikutnya kedua. Tugas kamu ternyata tugas-tugasan masih kosong, kamu meninggalkan sama sekali. Dan ketiga, menurut kamu sudah berapa tugas? Tiga. Menurut kamu kalau kita bisa tugas itu merupakan satu kesalahan? Ya bisa. Lalu kamu tahu ya bahwasanya kalau kesalahan itu wajar dan itu pun juga benar kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan mau. Dari itu sekarang kita solusinya ya. Aku tidak pernah bisa pasti coba ceritakan kepada apa alasan saya ingin main game apakah itu tahu dengan kesempatan masa tahu kamu keyakinan kasih kamu tahu tidak? Kamu punya skill tahu bisa sekarang tahu tentang
Selanjutnya, tindakan apa yang mulai apa? Ya, demikian Bapak Ibu segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Semoga menjadi gambaran bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan restitusi berikutnya. Baik, itu materi yang sudah saya sampaikan bersama Pak Agus sudah usai. Sekarang kita tinggal sesi yang terakhir, yaitu merefleksi atas diseminasi yang telah kita laksanakan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu untuk mengecek di HP masing-masing. Ya, di situ ada Padlet ya, Padlet yang isinya nanti silakan Bapak menjawab atau mencurahkan tentang perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Bagaimana? Atau malah bingung atau malah tambah judek, tambah takut untuk jadi CGP atau yang lain, silakan. Kemudian caranya seperti biasa ya, ada plus itu di plusnya diambil, kemudian subjeknya itu nama, misalkan Gus, kemudian diisi bawahnya tulislah sesuai dengan apa yang ingin Bapak tulis atau ditulis, kemudian nanti kalau sudah selesai baru dipublikasikan, yaitu refleksi bagi kami apa yang telah kami lakukan tadi, bagaimana Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, kira-kira materi mana yang menurut Bapak Ibu itu menarik dan yang kami sampaikan tadi dan pengen segera untuk diterapkan oleh Bapak Ibu, atau pengen menghukum lagi, atau pengen menjadi melakukan restitusi, atau pengen melakukan budaya positif, ya silakan pilih yang mana. Kemudian pertanyaan yang ketiga atas refleksi yang kami lakukan, pertanyaannya, apakah yang sudah dilaksanakan, Bapak Ibu laksanakan, itu Bapak? Ya. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu laksanakan itu budaya positif yang ada di sekolah kita itu yang mana dari penjelasan kami tadi? Ya. Mulai dari keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, kemudian budaya positif yang lain sudah dilaksanakan yang mana? Ya, kira-kira itu silakan Bapak Ibu tambahkan di HP Bapak, kemudian nanti akan muncul ke sini ya, kita lihat. Nyata Pak Eko juga menjawab. Jawaban Pak Eko tertarik mengetahui lebih jauh tentang materi. Menurut saya materi ini sangat bermanfaat, akan memberikan wawasan baru bagi kami para guru. Kemudian Bu jawab, saya sangat menyenangkan dan terkesan, luar biasa. Terima kasih Bu. Kemudian dari Bu Destuti, jawabannya Pak? Nggak bisa Pak, atau enggak? Oh ya, mungkin itu kita ganti HP. Iya. Kemudian dari Bu Retno, jawabannya senang karena mendapatkan materi dan pengalaman baru dari diseminasi budaya positif. Ya, terima kasih. Senang ya. Kemudian untuk yang lain, silakan Pak Arifi. Sangat menarik, juga betul-betul menambah pengetahuan kami dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Yang Bu Esti senang. Kemudian karena tahu apa dan bagaimana budaya positif. Ya, terima kasih. Itu ya kira-kira refleksi dari Bapak Ibu.
atas apa yang kami lakukan, aku merasa ada manfaatnya. Kemudian dari Bapak Ibu yang menarik tentang apa? Ya, tentang misalkan Mbak Retno segitiga restitusi. Kemudian Bu Dwi materi tentang segitiga restitusi, Pak Arifin budaya positif. Ya, semuanya ternyata ingin menerapkan segitiga restitusi Bapak. Wah, luar biasa. Nanti tidak ada lagi guru galak di SMP satu Kiwoyo. Ya, seharusnya tadi semuanya ikut. Jadinya tahu tentang restitusi itu seperti apa. Itu ya Bu Tuti ya. Wah, luar biasa. Pak Res budaya positif. Ya, awalnya tidak tahu restitusi, sekarang kenal ya Bu. Ya, bagaimana toh mengatasi anak-anak itu dijewer? Apa dihukum, masa sama gue, apa bagaimana? Apa kan garap PRP sesuai tanggalnya? Ya, seperti itu. Ya Pak Arifin ya. Ya. Ya, berikutnya pertanyaan yang ketiga, mau dia jawab. Ya, apa yang sudah dilakukan Pak Arifin? Yaitu membuat kesepakatan kelas. Luar biasa. Kelas berapa Pak Arifin? 8A sudah terbentuk. Ya, membuat kesepakatan kelas. Kalau yang dengan kelas, UST sudah? Ya, sama, membuat keyakinan kelas. Kalau Parangga tadi nggak bisa ya? Waduh, Parangga bisa membuat keyakinan diri sendiri berarti. Iya. Mbak sudah membuat keyakinan kelas ya, semuanya ternyata sudah membuat keyakinan kelas. Belum kita terangkan Bapak, luar biasa Bapak Ibu hebat semuanya ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya, refleksi saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu telah mensukseskan kegiatan kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang termasuk ini adalah tugas dan bagian yang harus kita penuhi sebagai calon guru penggerak yang mana akan memberikan motivasi dan juga memberikan pencerahan bagi guru-guru untuk memajukan sekolah dan menanamkan budaya positif di sekolah. Mungkin Pak Gus ada tambahan? Ampun? Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan. Kami juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian ada yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pada saat ini demi kami. Demikian ya, berbalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.